memperlihatkan kepadamu tentang berita gaib? Ia berkata, tidak, aku melihat api menjilat-jilat di sana, dan di lehernya melingkar sebuah kalung dari api. Sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu di dunia hingga mendapat siksa gugur seperti itu? Ia berkata, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelompok tabi'in, yaitu mereka yang berguru pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengunjungi seorang tabi'in lainnya yang bernama Abu Sinan. Tetapi belum sempat berbincang, Abu Sinan berkata, mari ikut bersamaku bertakziah pada tetanggaku yang saudaranya baru meninggal. Mereka segera berangkat ke rumah tetangga Abu Sinan dan mendapati lelaki itu menangis mengeluhkan keadaan saudaranya yang telah meninggal dan dimakamkan. Para tabi'in itu berusaha menghibur dan menyabarkannya dengan berkata, tidakkah engkau tahu bahwa kematian itu adalah sebuah jalan dan kepastian yang tidak bisa dihindarkan? Lelaki itu berkata, memang benar, tetapi aku menangisi saudaraku yang kini menghadapi siksa kubur. Sesaat mereka saling berpandangan, kemudian berkata, apakah Allah memperlihatkan kepadamu tentang berita gaib? Ia berkata, tidak, tetapi saat selesai memakamkannya dan orang-orang meninggalkan kuburnya, aku duduk sendirian meratakan tanah kuburan sambil mendoakannya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tanah, ah, mereka meninggalkan aku sendirian menghadapi siksa ini, padahal aku benar-benar telah berpuasa, aku benar-benar telah melaksanakan sholat. Sesaat lelaki itu terdiam berusaha menahan isak tangisnya, lalu berkata lagi, mendengar perkataan itu, aku jadi menangis dan menggali lagi kuburannya untuk melihat apa yang sedang dihadapinya. Aku melihat api menjilat-jilat di sana, dan di lehernya melingkar sebuah kalung dari api. Rasa sayang dan kasihan membuatku ingin mengurangi deritanya, maka aku mengulurkan tangan untuk melepaskan kalung api itu. Tetapi tangan dan jari jemariku justru tersabar api sebelum sempat menyentuhnya. Ia menunjukkan tangannya yang tampak menghitam bekas terbakar dan berkata lagi, aku segera menutup kembali kuburnya dan terus-menerus bersedih, menangis dan menyesali keadaan dirinya. Mereka berkata, sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu di dunia hingga mendapat siksa gugur seperti itu? Ia berkata, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Salah seorang dari para tabi'in itu yang bernama Muhammad bin Yusuf al-Qiryabi berkata, peristiwa itu membenarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran 180. Sedangkan saudaramu itu disegerakan siksanya di alam kubur hingga hari kiamat tiba. Kemudian para tabi'in itu berpamitan dan mereka mengunjungi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar al-Ghifari. Mereka menuturkan kisah lelaki tetangga Abu Sinan itu dan menutup ceritanya dengan pertanyaan, kami telah banyak melihat orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi mati, tetapi kami tidak pernah mendengar cerita yang seperti ini. Abu Dzar berkata, mereka kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi telah jelas tempatnya di neraka. Adapun Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keadaan orang-orang yang beriman yang mengalami siksa itu kepada kalian, agar kalian dapat mengambil ibarat pelajaran. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 104. Demikianlah sahabat syair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga akhirnya kita akan berusaha menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya, saya yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.